Hai, salam jumpa kembali dalam pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini merupakan lanjutan materi Microsoft Excel. Di video sebelumnya, kita belajar mengenal dan menggunakan operasi hitung dasar Microsoft Excel. Nah, untuk materi yang kita pelajari hari ini adalah 5 rumus dasar yang ada di Microsoft Excel. Yuk, kita simak penjelasannya. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, dapat mengerti dan memahami rumus dasar Microsoft Excel. Yang kedua, dapat menggunakan dan menuliskan rumus dasar Microsoft Excel. 5 fungsi rumus dasar Microsoft Excel. Yang pertama, sum. Yang kedua, average. Yang ketiga, count. Yang keempat, max. Yang kelima, min. Mari kita simak penjelasan 5 fungsi rumus dasar Microsoft Excel yang kita sebutkan tadi. 5 fungsi rumus dasar Microsoft Excel. Yang pertama, sum, rumus untuk menjumlahkan data-data atau total data. Yang kedua, average, rumus untuk menghitung nilai rata-rata atau min. Yang ketiga, max, rumus untuk menampilkan nilai data terbesar. Keempat, min, rumus untuk menampilkan nilai data terkecil. Yang kelima, count, rumus untuk menghitung banyaknya sel pada range. Mari kita simak penggunaan rumus dasar Microsoft Excel ini dengan contoh soal yang ada. Berikut ini contoh soal yang pertama. Kemudian, ini contoh soal yang kedua. Berikut ini merupakan contoh soal yang pertama. Mari kita selesaikan. Di sini terdapat data, ada nama, kemudian data uang saku bulan Oktober yang terdiri dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Kita diminta untuk menghitung jumlah total uang saku bulan Oktober, kemudian rata-rata uang saku bulan Oktober. Kemudian kita juga diminta untuk mengetahui jumlah total uang saku yang terbesar dan jumlah total uang saku terkecil di bagian jumlah total dan di bagian rata-rata. Mari kita selesaikan soal ini. Yang pertama, jumlah total. Kita menggunakan rumus sum. Kita klik selnya yang akan kita hitung. Yang pertama, selnya di G6. Kemudian kita klik bagian di sini ada tulisan auto sum, di sini ada panah sebelahnya, kita klik. Kemudian kita pilih sum. Kemudian kita klik. Nah, terlihat di sini sama dengan sum kurung buka. Kita lihat range-nya atau yang akan dijumlahkan dari C6 sampai di F6. Oke, sudah betul. Kalau sudah betul, kita tinggal tekan enter. Kita juga bisa menggunakan dengan cara mengetik sama dengan sum, kemudian
akan terdapat pilihan di sini, akan muncul di Microsoft Excel. Kita bisa klik sum di sini atau dengan langsung kurung buka. Kemudian kita pilih dulu sel yang kita akan hitung, sel-sel mana yang akan kita hitung dari C7 sampai F7. Kita klik saja, kemudian kita sorot, kita blok yang kita hitungnya C7 sampai F7, kemudian kurung tutup, kemudian jangan lupa tekan enter. Oke, untuk selanjutnya kita bisa menggunakan di sini untuk menghitung secara langsung supaya rumusnya sama. Untuk bawahnya di sini ada muncul tanda plus di bagian paling pojok kanan. Kita seret saja, kita sorot, kemudian kita tarik ke bawah. Jadi di bawahnya otomatis akan menghitung secara langsung dengan rumus yang sama. Itu cara untuk menghitung jumlah total. Kita lanjutkan ke bagian rata-rata. Rata-rata di sini menggunakan rumus average. Kita klik dulu sel yang kita akan hitung, kemudian kita klik bagian di auto sum di sini dan bagian ada sebenarnya ada panah kecil, kemudian kita pilih average, kemudian kita pilih. Nah, kita lihat untuk range-nya jangan sampai salah. Di sini secara otomatis di sini C6 sampai G6. Padahal yang dihitung dari C6 sampai F6. Kita edit dulu. Kemudian kita edit dulu ya. Kita sorot saja langsung dari F, dari C, kemudian dari F. 6. Oke, kemudian kita tekan enter. Sama juga kalau kita mulai mengketik secara manual, sama dengan average, kemudian kurung buka, kita sorot dulu dari C7 sampai F7. Oke, kita hitung satu baris ya, di baris 7 jangan sampai ke baris yang lain. Kemudian kurung tutup dan tekan enter. Oke, itu rata-ratanya. Kemudian untuk baris yang di bawahnya bisa sama seperti cara yang tadi. Untuk mensorot dan tarik ke bawah kita bisa lakukan. Nah, untuk bagian jumlah total dan rata-rata sudah kita selesaikan. Oke, kita lanjut ke bagian jumlah total uang saku terbesar. Kita menggunakan rumus max. Nah, caranya kita klik bagian sel yang kita akan hitung, kemudian kita tekan bagian di sini ya, auto sum, kemudian pilih yang fungsi max. Kita klik. Nah, di sini lihat, kita edit dulu range-nya untuk penghitungannya. Di sini yang digunakan adalah untuk baris di 11 tapi di kolom G. Jadi dari G6 sampai G9 kita edit dulu. Nah, jumlah uang saku terbesar di bagian jumlah total di bagian G6 sampai G9. Kita enter. Sama juga di bagian total uang saku terbesar, di bagian rata-ratanya kita sama dengan dulu, kita ketik secara manual sama dengan max, kemudian kurung buka, kita sorot dulu di kolom H dari H5 sampai H9. Oke, kurung tutup, kita tekan enter. Oke, kemudian untuk
jumlah uang saku terkecil, kita menggunakan min. Kita klik dulu selnya, kemudian klik bagian di sini auto zoom-nya, kemudian klik bagian min. Oke, kita edit dulu bagian rank-nya ya, rank selnya yang kita akan hitung dari G6 sampai G9. Oke, setelah kita edit, kita tinggal tekan enter. Oke, sama juga kalau kita mengetik secara manual di bagian untuk rumus jumlah uang saku terkecil dengan menggunakan rumus min, sama dengan min kurung buka, kemudian pilih dulu di kolom H dari H6 sampai H9. Jangan sampai salah dalam pemilihan ranknya untuk dalam menghitung. Oke, kita kurung tutup, kemudian tekan enter. Nah, ini untuk soal yang pertama kita sudah selesaikan. Bisa kalian lihat hasilnya dan caranya yang tadi. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang kedua. Kita klik bagian sheet yang kedua untuk melanjutkan soal yang kedua. Oke, di sini terdapat data daftar penjualan toko bulat. Oke, di sini ada nomor jenis barangnya, kemudian jumlah unit, kemudian ada harga satuan. Kemudian kita mencari nanti nilai diskon, nilai penjualan, jumlah bayar, jumlah total, jumlah terbesar, jumlah terkecil, dan rata-rata. Dan bagian bawah di sini terdapat ketentuan. Oh iya, saya lupa mengatakannya. Untuk dalam perhitungan, jangan lupa di sini jangan kalian mengetik untuk harga satuan seperti ini atau tipe seperti di sini ya tadi untuk uang saku. Untuk nilai rupiahnya kalian ketiknya jangan kalian ketik secara manual Rp 150.000 seperti itu atau Rp 200.000 seperti itu, tetapi kalian ketik 200.000 kemudian kalian setting bagian accounting setelah itu. Oke, jangan kalian ketik secara manual. Kalau kalian ketik secara manual nanti tidak bisa dihitung, karena kalau kalian menulis seperti Rp 200.000 atau Rp harus langsung nilai mata uangnya, dan itu terdeteksi di bagian Microsoft Excel sebagai teks. Oke, jadi kalau dalam perhitungan kalian mengetiknya hanya langsung angkanya seperti ini di bagian terlihat di bagian formula barnya. Nanti kemudian kalian setting di bagian accounting. Oke, sudah pernah saya berikan penjelasannya dalam memformatkan untuk mata uang. Oke, kita lanjutkan langsung ya ke soal yang nomor 2. Oke, kita lihat ketentuannya di soal nomor 2. Yang pertama, nilai penjualan. Di sini di ketentuan, di sini terlihat nilai penjualan sama dengan jumlah unit dikali harga satuan. Kita lakukan sama dengan dulu. Kemudian jumlah unitnya untuk bagian kertas F4 jenis barangnya, jumlah unitnya 23 di bagian di sel D5 dikalikan harga satuannya 35.000 di sel E5. Kita kalikan, kalau pakai kali di bagian Microsoft Excel menggunakan tanda bintang. Masih ingat untuk operasi hitung dasar yang kemarin sudah saya jelaskan. Oke, kemudian kali E5, kemudian kita tekan enter. Oke, sudah muncul nilai penjualannya. Oke, untuk bagian bawahnya di bagian jenis barang kertas A4, buku tulis, pulpen, dan pensil, di bagian nilai penjualannya kita bisa sorot saja, langsung kita tarik
dengan rumus yang sama. Oke, selanjutnya untuk diskon. Diskon di sini terlihat di bagian ketentuan sama dengan 10% dikali dari nilai penjualan. Artinya 10% kali dari nilai penjualan. Oke, kita langsung saja sama dengan kita langsung tulis saja nilainya 10%, 10% seperti ini. Kita kalikan dengan nilai penjualannya, kita tekan, kita pakai tanda bintang, kemudian dikali dari nilai penjualan, kita klik bagian F5. Oke, setelah selesai di bagian F5 kita tekan enter. Oke, di sini akan muncul diskonnya. Kita tarik saja ke bawah untuk diskon untuk yang jenis barang yang lain. Kita sorot ke bawah. Nah, secara langsung supaya lebih cepat. Kemudian selanjutnya bagian jumlah bayar. Di sini di bagian ketentuan lihat jumlah bayar sama dengan nilai penjualan dikurangi diskon. Oke, kita langsung saja sama dengan nilai penjualan di bagian kertas F4 di bagian sel F5 dikurangi untuk diskonnya di kertas F4 di bagian G5. Kita kurangi, kemudian kita klik bagian G5. Kita tekan enter. Oke, jumlah bayarnya sudah muncul. Langsung saja untuk jumlah bayar untuk jenis barang yang lain sama seperti yang tadi, kita sorot saja langsung supaya lebih cepat. Nah, kita sudah menyelesaikan di bagian nilai penjualan, diskon, dan jumlah bayar. Setelah kita akan menyelesaikan di bagian bawahnya untuk jumlah total, jumlah terbesar, jumlah terkecil, dan rata-rata. Oke, kita langsung saja untuk jumlah total tadi menggunakan rumus sum. Oke, kita bisa klik saja langsung selnya seperti ini, kemudian klik bagian sum. Nah, kita edit dulu bagian ranknya karena ini ranknya langsung terseleksi semua. Kita seleksi dulu rank yang kita hitung, jumlah total di bagian F5 sampai F9 sama dengan ya sum F5 sampai F9, kemudian tekan enter. Oke, untuk jumlah totalnya, untuk ke sampingnya, untuk jumlah total di bagian diskon dan jumlah bayar, kita bisa sorot saja ke samping seperti ini. Nah, bukan ke bawah ya, karena ini ke samping karena yang sama. Oke, sekarang kita jumlah yang terbesar, kita menggunakan rumus max. Kita klik dulu selnya yang kita mau hitung, kemudian klik bagian rumus max-nya. Oke, dilihat, kita edit dulu bagian ranknya dari F5 sampai F9. Kemudian kita tekan enter. Kemudian kita sorot lagi ke samping untuk cara cepatnya dengan rumus yang sama. Nah, sekarang untuk jumlah yang terkecil sama bisa kita ketik aja, tadi kita menggunakan langsung, sekarang kita menggunakan cara manual. Min sama dengan min kurung buka, nilai penjualannya di bagian untuk ini di F5 sampai F9 kita sorot dulu, kemudian di kurung tutup, kita tekan enter. Oke, kemudian kita sama, kita sorot langsung ke samping. Oke, itu min. Kemudian rata-rata, untuk rata-rata kita menggunakan rumus apa tadi? Average ya, average. Kita klik dulu selnya,
bisa langsung menggunakan sini. Nah, kita klik dulu yang dicari average-nya, yang bagian nilai penjualannya dari F5 sampai F9. Kita tekan enter. Nah, kemudian kita langsung sorot saja ke samping, tarik ke samping. Nah, sudah jadi. Yang kita tarik tadi untuk rumus yang di sampingnya yang tadi ya, yang kita tarik secara langsung, rumusnya sama dengan range yang kolomnya juga sesuai ya, sudah sesuai. Kita cek ya, H5 sampai oke. Untuk soal yang kedua sudah selesai. Demikian penggunaan rumus dasar Microsoft Excel, yaitu sum, average, max, dan min. Nah, semoga kalian bisa jelas dalam penggunaan rumus ini tadi di dalam soal. Demikian pembelajaran hari ini, pembelajaran tentang materi 5 rumus dasar yang ada di Microsoft Excel. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat, dan selamat mencoba.